Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan kepada dirinya dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwalah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka demi Rabbmu, sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada mereka tentang apa yang telah mereka perbuat." Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslimin, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, yakinilah tanpa ada keraguan di dalam keyakinan tersebut bahwa semua dari kita akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu penghalang pun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kita semua akan diberdirikan di hadapan Allah. Dan ketika kita diberdirikan di hadapan Allah, maka kita harus yakin juga tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam keyakinan tersebut bahwa sungguh kita akan benar-benar ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas seluruh apa yang telah kita perbuat dan ucapkan. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya dan meyakini bahwasanya
dirinya akan diberdirikan di hadapan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkanlah jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Berdirikan mereka, sesungguhnya mereka akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma la yaqifanna ahadukum baina yaday Allah ta'ala laisa bainahu wa bainahu hijab wala turjumanun yutarjimu lah." Kemudian sungguh salah seorang di antara kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah Jalla fi'ulah. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala satu penghalang pun. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala satu penerjemah pun yang menerjemahkan untuknya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini khatib membawakan tema khutbah, semua akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Kiranya apa gerangan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap dari kita tanpa terkecuali? Maka jawabannya di dalam ayat yang khatib sebutkan di awal, yaitu di dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada mereka seluruhnya apa yang telah mereka perbuat. Semua perbuatan kita dan ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang tauhid dan sunnah. Sebagaimana perkataan seorang tabi'i terkenal, Abul Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kalimatani yus'alu anhumal 'abdu yaumal qiyamah. Mada kuntum ta'budun wa bima ajabtumul mursalin." Dua kalimat yang akan ditanyakan terhadap seorang hamba pada hari kiamat pertama kali, yaitu yang pertama, apa yang kalian sembah, tentang tauhid. Yang kedua, bagaimana kalian menjawab para rasul tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i terkenal ini, didasari dari ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun." Dikatakan kepada mereka nanti di hari kiamat, mana yang kalian sembah? Yang pertama kali akan ditanya terhadap kita, apa sembahan kita? Maka hati-hati yang melakukan kesyirikan, yang menyimpang dari tauhid, karena yang pertama kali akan ditanya, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Apakah Allah ataukah selain Allah Jalla fi'ulah? Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun." Dan pada hari itu mereka, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Allah berfirman, "Mana sembahan-sembahan kalian? Jin, sembahan-sembahan kalian, dukun, sembahan-sembahan kalian, orang-orang yang sudah mati di kubur. Mana yang kalian sembah, yang kalian dakwahkan pantas untuk disembah?" Begitu juga di dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin."
Dan Allah berfirman kepada mereka, Allah berkata pada hari itu, apa yang kalian jawab terhadap rasul-rasul yang kami utus? Inilah pertanyaan yang paling pertama akan ditanya oleh Allah kepada setiap dari kita tentang tauhid dan tentang mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita. Ayyuhal muslimun, pertanyaan yang kedua yang juga paling pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tiang agama, dia adalah perihal salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba dari amalnya adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, salatnya senantiasa di awal waktu, salatnya senantiasa bagi laki-laki di masjid, salatnya senantiasa dengan tumakninah dan kekhusyuan, tidak seperti burung makan makanannya terlalu cepat, salatnya senantiasa tidak diakhirkan ataupun dikerjakan di luar waktunya. Jika salatnya baik, maka niscaya dia akan beruntung dan dia akan mendapatkan kemenangan. Jika salatnya rusak, baik itu tidak salat atau terkadang salat ataupun mengakhirkan waktu salat ataupun salat di luar waktu ataupun bagi laki-laki salat tidak berjamaah ataupun salatnya terlalu cepat, tidak ada tumakninahnya, maka sungguh dia telah rugi dan dia telah malang. Amalan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkaitan dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, rasa. Apa yang kita lakukan dengan panca indera yang telah Allah berikan kepada kita? Apakah untuk ketaatan ataukah untuk selain itu? Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, pertanyaan yang lain yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan sekali lagi, persiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini. Ini yang disampaikan oleh khatib ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Semua dari kita akan melakukannya, akan merasakannya, akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya sekedar pengetahuan, referensi, ilmu keislaman, bukan. Semua dari kita akan diberdirikan di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Pertanyaan yang selanjutnya yang akan ditanya oleh Allah tentang ilmu, tentang harta, tentang waktu muda, dan tentang jasmani kita gunakan untuk apa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang satu, umurnya dia habiskan untuk apa? Apakah dia hanya habiskan untuk menonton televisi, menonton gadget handphone, ataukah dia habiskan untuk ketaatan? Yang kedua, tentang ilmunya, dia amalkan pada apa? Apakah dia mengamalkannya atau hanya sekedar pengetahuan? Yang ketiga, tentang hartanya, dan khusus untuk harta dia akan ditanya dari dua hal: dari mana dia dapat dan kemana dia gunakan. Yang keempat, dia akan ditanya tentang anggota tubuhnya, kakinya, tangannya, kepalanya, kemaluannya, apakah dikerjakan untuk ketaatan kepada Allah atau tidak.
Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Termasuk yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Seorang pemimpin negara ditanya tentang rakyatnya. Seorang pemimpin daerah ditanya tentang rakyatnya. Seorang suami ditanya tentang anak istrinya. Orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma starha ahafidha dzalika am dhayya hatta sa'ala 'anir rajuli an ahli baitih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya setiap orang yang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan atas apa yang di bawahnya, di bawah tanggung jawabnya. Sampai seorang suami akan ditanya tentang anak istrinya. Apakah dia sia-siakan? Apakah dia jaga? Apakah dia tipu anak istrinya dengan memberikan tontonan di rumahnya dengan tontonan yang tidak bermanfaat? Ataukah dia tipu anak istrinya dengan mainan, gadget-gadget yang terkadang lebih melalaikan dibandingkan Al-Quran? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah jawaban. Ayyuhal muslimun. Terakhir dan bukan yang paling akhir, kita akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti disebutkan di dalam surah At-Takatsur ayat yang terakhir. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya. Sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengartikan nikmat ini diantaranya adalah al-aswadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, innama huma al-aswadan. Sesungguhnya nikmat yang akan ditanya adalah dua hal yang hitam, al-ma'u wa tamar, air dan kurma. Di dalam tafsiran yang lain Rasulullah SAW menafsirkan nikmat yang akan kita ditanya tentangnya, yaitu nikmat air yang dingin untuk menghilangkan dahaga, badan yang sehat untuk bisa beraktivitas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yus'alu 'abdu yaumal qiyamati minan na'im an yuqala lah, alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Amalan hal yang paling pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari nikmat adalah dikatakan kepada dia, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada engkau? Bukankah kami telah memberikan air yang dingin untuk menghilangkan dahagamu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwasanya nikmat yang sungguh akan benar-benar ditanya kepada setiap dari kita adalah sihatul abdan, wasihatul asma', wasihatul absar, kesehatan badan, kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsiri nikmat yang benar-benar akan ditanya atas kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-amnu was-sihhah, nikmat keamanan, nikmat kesehatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid ibn Aslam rahimahullah menafsiri nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, perhatikan ini, baridus syarab, dinginnya air yang menghilangkan dahaga. Maskanul dhilal, dhilalul maskan, naungan seperti masjid ini yang penuh dengan naungan, tidak kepanasan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurbatu asal, minum madu yang sangat manis, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullahu taala menafsiri bahwa nikmat yang sungguh kita akan benar-benar ditanya tentangnya adalah an kulli ladzatin min ladzatid dunya, tentang
setiap kelezatan dari kelezatan dunia, sampai nikmatun naum, sampai nikmat tidur akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu bi fi'li ma amara Allah bih wajtinabi ma nahahu Allah an. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah jalla fi'ulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu sungguh akan benar-benar ditanya tentang nikmat. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyebutkan sebuah kisah menarik. Disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya tentang seorang Imam Tabi'in, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Beliau suatu ketika didatangi oleh seorang lelaki. Kemudian Al-Fudail Ibn Iyad bertanya, "Kam atat alaika?" Berapa umurmu wahai sang lelaki? Lelaki ini menjawab, "Sittuna sana." Umurku 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Fa anta idzan tasiru ila Allah sittina sana." Sebenarnya engkau sedang berjalan menuju Allah sudah 60 tahun. Kemudian lelaki ini berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Al-Fudail ibn Iyad bertanya, "Hal ta'lamu tafsir dzalik?" Tahukah engkau apa tafsir ucapanmu tadi? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lelaki ini mengatakan, "Ya Abu Ali, fassir lana." Wahai Fudail ibn Iyad, wahai Abu Ali, terangkan kepada kami tafsiran ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang setiap dari kita sering mengucapkannya, terutama ketika dapat musibah. Kemudian Al-Fudail bin Iyad ini seorang imam tabi'in mengatakan, "Inna lillah ay ana abdun lillah." Ketika kita mengatakan sesungguhnya kita milik Allah, berarti maksudnya adalah sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un ay ana ila rabbi raji'. Dan ketika kita mengatakan wa ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah, maksudnya adalah dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Fudail bin Iyad kemudian mengatakan, "Fa idza 'alimta annaka raji'un ila rabbik." Jika engkau tahu bahwasanya engkau akan dikembalikan kepada Allah. Nih perhatikan, yang sering memikirkan dunia, yang lupa mati, lupa ada surga dan neraka, seakan-akan ingin hidup selamanya di dunia. Yang ada di dalam benaknya hanya dolar, real, rupiah. Yang ada dalam benaknya hanya emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Perhatikan, beliau mengatakan, jika engkau mengetahui bahwasanya engkau akan dikembalikan kepada Allah, fa'lam annaka sataqifu baina yadayillah, ketahuilah engkau akan berdiri di hadapan Allah. Wa man 'alima annahu yaqifu baina yadayillah fa'lam annahu mas'ul. Jika engkau mengetahui bahwasanya engkau akan berdiri di hadapan Allah, ketahuilah bahwasanya engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaban. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan ditanya, maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian orang ini mengatakan, "Wa mal hilah." Lelaki ini mengatakan, "Kalau begitu wahai Fudail, apa
Apa usaha kita berhadapan dengan Allah? Fudail menjawab, yasirah, mudah. Mudah. Apa itu? Beliau mengatakan, ahsin fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Fa innaka in asa'ta fima baqi lam yughfar laka ma madha wa ma baqi. Perbaikilah hidupmu, sisa hidup kita sekarang ini perbaiki. Bahwa kita ini hamba Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka jika engkau perbaiki, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu yang telah engkau kerjakan. Dan akan memberikan petunjuk kepada kehidupanmu yang akan datang. Dan jika engkau berbuat buruk di sisa kehidupan ini, setelah khutbah ini masih berbuat buruk, maka yang dahulu tidak akan diampuni oleh Allah, dan yang akan datang tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك جنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.